Halo teman-teman Sobat Tani, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai media tanam yang biasa saya gunakan untuk menanam stroberi, cabai, pohon ara, pohon mint, dan tanaman-tanaman tabulan pot lainnya seperti jambu air juga bisa. Nah, berikut ini ada 3 macam plus 1 opsional, yaitu sekam padi. Jika ada sekam bakar akan lebih baik. Kalau tidak ada, boleh menggunakan sekam padi yang mentah. Nah, ini dia campuran tanah untuk media tanam kita. Yang pertama ini ada kompos kohe ayam yang sudah masak ya, yang sudah difermentasi dengan bakteri sehingga dia tidak panas lagi dan tidak akan berbahaya bagi akar tanaman. Nah, ini kohenya ini dia sudah kami saring dan kami tambahkan sedikit humus dari tanah hutan. Nah, jadi dia sudah cukup baik ya, C organiknya akan sangat tinggi. Yang kedua, ini ada media tanamnya yaitu kokopit. Kokopit ini adalah sabuk kelapa. Nah, ini yang kalau sudah berwarna hitam begini berarti sudah siap dipakai. Kalau dia masih berwarna coklat muda, itu berarti belum begitu bagus ya. Sebaiknya dia sudah masak seperti ini. Nah, ini dia. Dan kemudian tentu saja tanah. Nah, perbandingannya adalah 1:1:1, yaitu satu ember atau satu plastik kompos, 1 ember atau 1 plastik kokopit, dan tanahnya juga 1 bagian. Nah, ini opsional. Ini opsional ya. Kalau ada di lokasi Anda banyak, ini boleh dipakai atau sekam bakar akan lebih bagus. Jadi ketiga media ini akan kita aduk rata. Nah, ini saya akan menjelaskan cara pengadukannya ya. Nah, ketiga media ini kita aduk secara rata, kita tuang satu persatu. Ini dia komposnya berupa kohe ayam yang telah dicampur dengan tanah humus atau tanah hutan, 1 bagian kokopit, 1 bagian tanah. Nah, kita aduk secara rata ya, sampai rata. Kita aduk rata. Hasil adukannya ini tanahnya sangat gembur sekali. Nah, seperti ini. Jadi akan sangat sehat bagi akar tanaman. Nah, kemudian setelah hasil ini selesai, boleh langsung dipakai. Kita masukkan ke dalam polybag ya, teman-teman. Nah, kalau biasanya nih, saya punya suatu rahasia, yaitu sekam ini akan saya taruh kira-kira setinggi 5 cm di dalam polybag. Jadi ada yang bertanya, apa fungsi sekam itu kalau ditaruh di bawah? Fungsinya yaitu supaya air tidak mengendap. Jadi akar tanaman tidak akan busuk dan mencegah jamur pada akar. Karena sekam ini dia bersifat poros air ya. Setelah itu kita masukkan campuran tanah kita. Nah, sudah selesai digunakan. Untuk penanaman stroberinya, kita contohkan pada tanaman stroberi. Nah, ini bibit yang berasal dari sulur ya. Sudah tua karena terlalu lama tidak dipindahkan. Kita akan tanam. Nah, kita taruh di bagian pinggir. Kenapa di bagian pinggir? Agar buahnya bergelantung. Agar buahnya gantung. Kalau buahnya berada di tanah ini, dia akan gampang busuk. Jadi kita nanamnya di pinggir supaya buahnya gantung, tidak jatuh ke tanah. Nah, setelah akar tertutupi, jangan semua diisi dengan tanah ya teman-teman. Ada satu rahasia lagi teknik dalam menanam stroberi, yaitu kalau bisa bagian atasnya kita taburi dengan sekam padi. Karena biasanya banyak itu yang di daerah kami itu dinamakan
Kalau kami manggilnya dengan cendol-cendol, yaitu sejenis keong-keongan yang dia tidak mempunyai cangkang berwarna hitam. Nah, itu sangat berbahaya. Dia sangat suka memakani stroberi. Nah, jadi kalau ada sekam, maka akan menekan populasi keong tersebut, karena setiap kali dia lengket di sekam ini, dia akan mengeluarkan lendir dan mati. Nah, ini sekam ini salah satu bisa dikatakan adalah pencegahan keong secara organik. Nah, seperti ini. Oke. Saya juga akan menyertakan video mengenai tumbuhan yang menggunakan campuran tanah ini, dan menurut saya campuran tanah ini sudah tepat. Bagaimana mengenai campuran tanah ini? Apa teman-teman setuju bahwa campuran tanah ini sudah bagus? Teman-teman boleh berikan komentar ya. Nah, ini contoh buah naga yang menggunakan campuran tanah yang barusan kita campur. Ini ada jeruk nagami. Jeruk nagami, yang ini jeruk kasturi berbuah sangat lebat. Ini ada tomat. Tomatnya juga bagus. Ada pohon ara. Ini adalah cabai rawit. Nah, cabai rawitnya bagus kan teman-teman? Bisa juga untuk di aloe vera atau lidah buaya. Kita gunakan campuran tanah yang sama. Ini ada pohon mint. Pohon mint ini juga menggunakan campuran tanah yang sama. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya. Nah, ini nih jeruk kasturi yang menggunakan campuran tanah yang tadi kita sama seperti yang kita gunakan. Ini di pohon jambu madu cukup besar. Kemarin ada 8 biji ya, 6 biji sudah saya makan. Nah, ini bunganya, teman-teman lihat, bunganya keluar. Nah, sangat banyak bunganya. Jadi, nah ini stroberi kita, tanam bahan stroberi kita yang semuanya menggunakan campuran tanah yang sama. Jadi teman-teman, kalau ingin punya tanaman yang bagus, tidak cukup hanya dipupuk. Campuran tanah kita pada dasar sangat menentukan agar tanaman kita bisa tumbuh dengan bagus. Nah, setelah itu unsur organik yang terkandungnya sudah cukup bagus, maka kita memberikan pupuk tambahan. Pupuk tambahan yang biasa saya gunakan untuk tanaman kita ya, ini bisa menggunakan Ponska NPK 1515 atau NPK Mutiara. Tapi dia ada fase-fase tertentunya, seperti fase vegetatif, generatif, yaitu masa pertumbuhan, pembungaan, dan pembesaran buah. Nah, di fase-fase tersebut kita harus mengkombinasikan unsur kimia pada pupuk yang tepat untuk fase pada tanaman tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada video yang akan datang mengenai pupuk apa yang tepat pada fase-fase pertumbuhan tanaman. Oke teman-teman, terima kasih setelah setia menonton video saya. Jangan lupa klik komen, subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih.